Oke, kita jumpa lagi dalam penjelasan-penjelasan pentingnya pengetahuan ilmu lingkungan bagi setiap warga negara atau warga dunia atau manusia yang tinggal di kolong langit ini untuk menyelamatkan bumi. Kita sering membaca yang disebut dengan kita tinggal di satu bumi. Kalau kita menyadari bahwa kita tinggal di satu bumi dan bumi itu luasnya tidak pernah bertambah, kelilingnya tidak pernah bertambah, secara otomatis diameternya tidak pernah bertambah. Artinya sebenarnya bumi kita ini harus kita rawat bersama karena luasnya, kelilingnya, diameternya tidak pernah berubah. Nah, sekitar tahun 2000 setelah saya lulus kuliah, dan saya waktu itu kuliah di Pascasarjana IPB, beberapa kali teman-teman yang baru lulus sarjana mengundang saya dengan untuk berbicara dengan tema memilih pekerjaan sesuai kehendaknya. Gitu. Nah, waktu itu saya mengatakan begini, silakan kawan-kawan yang mau menjadi pegawai negeri yang sekarang ASN ya, tetapi komitmen hidup sederhana. Berbahaya negara ini kalau dia pegawai negeri uangnya banyak, kaya raya. Karena setiap orang masuk pegawai negeri filosofinya abdi negara. Artinya menyerahkan hidupnya untuk negara. Jangan sampai nanti polisi hutan, pegawai negeri misalnya polisi hutan, bukannya menjaga hutan, tetapi menjual hutan gitu ya, atau misalnya agen-agen tanah atau magelar gitu ya. Jadi kalau menjadi orang Indonesia yang komitmen untuk menjaga lingkungan harus menjadi pegawai negeri yang siap hidup sederhana. Kacau balau kalau pegawai negeri itu kaya raya dengan alasan apapun, karena memang filosofi hidupnya harus mengabdi kepada negara. Yang kedua, kalau dia menjadi aktivis atau menjadi apapun, tetap menjaga idealisme dan harus berpikir jauh ke depan. Nah, ketiga, bagaimana dengan kalau dia melamar pekerja di perusahaan gitu ya. Nah, saya menyatakan begini. Syarat pertama kalau Anda mau menjadi pegawai perusahaan, pertama, lihat perusahaan itu harus ramah lingkungan. Harus ramah lingkungan. Yang kedua, coba lihat ke depan, kemerdekaan berpikir. Nah, karena banyak orang bekerja di perusahaan hanya sebagai, ya kadang-kadang itu aja pekerjaan sampai tua, tidak berkembang. Nah, pilihlah perusahaan yang membuatmu berkembang. Mengapa syarat utama harus ramah lingkungan? Karena begini, seperti kasus TPL sekarang yang kita berusaha untuk menutup itu kan logikanya begini. Kalau nanti tutup, kemana karyawan? Kenapa kita nggak bertanya? Kalau itu tetap buka, kemana hidup kita? Karena itu sudah jelas-jelas merusak lingkungan. Ya kan? Kita hidup di bumi yang sama. Jadi maksud saya gini, kita jangan egois bahwa memang kalau perusahaan itu sudah merusak lingkungan ya kita stop dong. Ya kan? Terlalu banyak yang bisa kita kerjakan. Gitu ya. Nah, jadi syaratnya itu perusahaan harus ramah lingkungan. Kenapa? Kalau dia perusahaan itu tidak meramah lingkungan, kalau Anda menjadi karyawannya, artinya secara otomatis Anda bisa berkontribusi untuk merusak lingkungan. Cuman kan perdebatannya Anda tidak yakin bahwa perusahaan itu tidak merusak lingkungan, kan gitu kan? Selalu buat data-data ini tidak signifikan pengaruhnya. Tetapi bagi saya sebagai orang yang belajar lingkungan secara reguler, tidak kelas eksekutif ya, tapi kelas yang reguler. Artinya yang hidup saya banyak di perpustakaan membahas tentang ilmu-ilmu lingkungan, ya saya kira memang sudah sangat jelas ya, bahwa memang melakukan perusakan lingkungan di mana-mana bahkan menimbulkan konflik ya. Pembangunan itu seharusnya membawa gembira bukan membawa konflik. Nah, selama saya kuliah di IPB, saya kira waktu itu saya masih ingat betul Pendeta Gomar Gultom yang sekarang Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia, itu waktu itu masih sekretaris eksekutif Diakon ya. Dia selalu mengajak saya untuk memanggil guru besar ilmu lingkungan mulai dari IPB
Universitas Negeri Jakarta dan juga dari STT Jakarta, para teologi, ekologi dan semuanya kita undang untuk berbicara dan membahas waktu itu gereja dan pemanasan global. Artinya gereja bertanggung jawab untuk mengurangi pemanasan global, gitu ya. Nah, implementasi dari kegiatan-kegiatan itu, saya mengharapkan kepada kita, kalau gereja secara umum atau Indonesia atau dunia bertanggung jawab untuk keselamatan lingkungan, maka dari pribadi kita harus kita mulai agar semua kita berpikir kontribusi kita untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi kita jangan egois, kemana kalau tutup dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kemana kita kalau kita lanjutkan, kalau memang kita sudah melihat bahwa itu sudah melakukan pengrusakan lingkungan. Jadi memang dibutuhkan nurani, kesadaran, dan kerendahan hati untuk menyadari bahwa bumi ini milik kita bersama. Saya kira itu dulu penjelasan saya di bawah pohon yang rindang untuk hari ini. Terima kasih.